Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang model regresi linier 2 variabel lanjutan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Nicita Lalita, NPM 0129. Selanjutnya ada Aji Prasetyo, NPM 0149. Lalu ada Nabila Anzalna Rizka 0141 dan saya sendiri Rosyana Kamalinda NPM 0144. Selanjutnya ada Erlangga Davega NPM 0173, ada Rafidia Aritama NPM 0181, lalu ada Kristina NPM 0184 dan yang terakhir ada Ahid Asngari NPM 0190. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai regresi melalui titik asal. Nah, regresi melalui titik asal ini adalah kondisi ketika FRP dengan dua variabel yang mengasumsikan bentuknya sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Di sini ada YI sama dengan beta 2XI ditambah UI, di mana dalam model ini tidak terdapat intercept atau interceptnya 0, sehingga dinamakan sebagai regresi melalui titik asal. Nah, intercept sendiri itu adalah titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram Cartesius saat nilai X-nya sama dengan 0. Selanjutnya, di sini ada model capital asset pricing model, di mana rumus yang dipakai adalah ERI dikurangi RF sama dengan beta I, buka kurung, ERM dan RF tutup kurung. Nah, ERI sendiri itu adalah ekspektasi tingkat penerimaan saham I. Lalu ERM adalah ekspektasi tingkat penerimaan dalam pasar portofolio. Lalu RF adalah tingkat pengembalian aset bebas resiko. Selanjutnya, beta itu adalah pengukuran dari risiko sistematik, yaitu risiko tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Di samping itu, koefisien beta juga merupakan pengukuran lanjutan terhadap tingkat penerimaan saham I yang berpindah di pasar nilai. Jadi beta I lebih dari 1 itu menunjukkan surat berharga yang bersifat sementara. Sedangkan apabila beta I kurang dari 1 itu menunjukkan sahamnya ditahan. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk tujuan empiris persamaan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Rosyana, yaitu ERI dikurangi RF sama dengan beta I dikali ERM dikurangi RF, dikenal sebagai garis pasar sekuritas atau SML. Persamaan ini dinyatakan sebagai berikut. RI dikurangi RF sama dengan beta I dikali RM dikurangi RF plus UI, atau RI dikurangi RF sama dengan alfa I plus beta I dikali RM dikurangi RF plus UI. Untuk lebih jelasnya lagi, ada di buku halaman 192. Selanjutnya ada koefisien R kuadrat untuk model regresi melalui titik asal. Rho R kuadrat sama dengan sigma XI dikali YI kuadrat per sigma XI kuadrat dikali sigma ZI kuadrat. Hal ini merupakan penjumlahan kuadrat dan pengalian dengan menggunakan data mentah, bukan data yang dikoreksi dengan nilai rata-ratanya. Walaupun rho R kuadrat ini memenuhi hubungan 0 kurang dari R kuadrat kurang dari 1, hal ini tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan nilai R kuadrat konvensional. Oleh karena alasan inilah, beberapa penulis tidak melaporkan nilai R kuadrat untuk model regresi tanpa intercept. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji Prasetyo. Nomor 2 adalah skala dan unit pengukuran.
Untuk memahami materi ini, ada contoh data investasi domestik swasta bruto, Gross Private Domestic Investment atau GPDI, dan PDB Amerika Serikat dalam 1 miliar pada harga konstan tahun 2000, yaitu teman-teman tahun 2000. Lanjutannya yaitu catatan GPDIBL adalah investasi domestik swasta bruto miliar dolar pada harga konstan tahun 2000. GPDIM investasi domestik swasta bruto jutaan dolar pada harga konstan tahun 2000. GPDB produk domestik bruto miliar dolar pada harga konstan tahun 2000. GDPM produk domestik bruto jutaan dolar pada harga konstan tahun 2000. Sepatah kata tentang interpretasi. Oleh karena koefisien kemiringan beta 2 secara sederhana menunjukkan tingkat perubahan hal ini terstruktur dalam unit rasio. Yang pertama, satuan dari variabel dependen, satuan dari variabel independen. Dengan demikian, dalam persamaan regresi, interpretasi dari koefisien kemiringan sebesar 0,2535 adalah apabila unit PDB berubah satu satuan yang berarti 1 miliar dolar, maka rata-rata GPDI akan berubah sebesar 0,2535 miliar dolar. Pada persamaan regresi perubahan PDB satu satuan yang berarti 1 juta dolar mendorong perubahan GPDI rata-rata sebesar 0,0002.535 miliar dolar. Kedua hasil ini menunjukkan hasil yang identik dalam mengamati pengaruh perubahan PDB terhadap GPDI. Mereka hanya berbeda dalam satu satuan unit pengukuran. Kemudian yang ketiga ada regresi pada variabel-variabel terstandarisasi. Dengan rumus yang berikut, Y adalah rata-rata sampel dari X atau standar deviasi sampel X. X rata-rata dari sampel X, standar deviasi sampel X. Variabel standar adalah nilai rata-rata selalu 0 dan standar deviasi selalu 1. Interpretasi dari koefisien beta, apabila regresor yang berstandarisasi meningkat sebesar 1 standar deviasi secara rata-rata, maka variabel dependen meningkat secara satuan standar deviasi. Yang selanjutnya ada bentuk fungsional dari model regresi. Yang pertama model log linear, yang kedua model semilog, yang ketiga model resiprokal, dan yang terakhir ada model logaritma resiprokal. Yang pertama model log linear. Dalam model regresi dengan dua variabel, cara yang paling sederhana untuk memutuskan apakah log linear sesuai dengan data, yaitu dengan memplotnya ke dalam statogram in terhadap YI dan XI. Rumusnya yaitu YI sama dengan beta 1 XI pangkat beta 1. Oke, selanjutnya saya Rafid Diaritama, absen 0181 akan menjelaskan rumus model semilog, yaitu ada login dan linlog. Model login itu IN Y1 sama dengan IN Y0 tambah T IN kurung buka 1 plus R kurung tutup. Sekarang dengan menganggap B1 sama dengan IN Y0 dan B2 sama dengan IN kurung buka 1 plus R tambah R kurung tutup, kita dapat menuliskan persamaan sebagai IN Y1 sama dengan B1 plus B2 kuadrat. Yang kedua ada model linlog, yaitu rumusnya YI sama dengan B1 plus B2 IN XI plus UI. Model ini digunakan untuk tujuan deskriptif. Selanjutnya, yang ketiga ada model resiprokal. Rumus model resiprokal yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali 1 per X. Jika X meningkatkan dalam waktu yang tidak terbatas,
nilai beta 2 akan mendekati 0. Saya Ahid Asnari 0190 akan menjelaskan tentang yang selanjutnya ada model logaritmik resiprokal. IN YI sama dengan beta 1 min beta 2 dikali 1 per XI tambah UI. Yang selanjutnya ada 5 pemilihan bentuk fungsi. Teori dasar dapat menyarankan pengguna bentuk fungsi khusus tertentu. Yang kedua, hal ini adalah latihan yang baik untuk tingkat perubahan. Koefisien dari model yang dipilih seharusnya memenuhi ekspektasi dugaan tertentu. Terkadang terdapat lebih dari satu model yang mungkin cocok dengan data yang dimiliki. Secara umum, tidak diharuskan terlalu menekan pada ukuran R2. Dalam beberapa situasi, mungkin tidak mudah untuk menetapkan bentuk fungsional khusus. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.